Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ayo temani kita melakukan perjalanan di wisata-wisata daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Candi Prambanan, wisata ya Sky View, dan Brempuri Water Park, Benteng Berdebuk, wisata Malioboro, dan Pantai Parangtritis. Sebelum itu alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Badrut Tamam. Nama saya Muhammad Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andan Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Suhaimi. Perkenalkan, nama saya Arsari Prakoso. Ayo temani kita melakukan perjalanan di wisata Candi Prambanan ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Badrut Tamam, akan menjelaskan dan menceritakan tentang sejarah Candi Prambanan. Mengenal sejarah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki banyak situs bersejarah yang masih bisa disaksikan hingga kini. Salah satunya yaitu Candi Prambanan, yaitu candi bercorak Hindu yang dibangun Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Dilansir dari resmi Kemdikbud, Kompleks Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, dan Kecamatan Prambanan, Klaten. Letaknya kurang lebih berada di 17 km timur laut dari Yogyakarta dan 50 km barat daya dari Surakarta. Candi Prambanan sendiri merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Di titik dari sisi sejarah, masih banyak yang meyakini bahwa Candi Prambanan merupakan bukti dari kisah legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami untuk menjelajahi wisata Candi Prambanan. Sampai jumpa di next wisata. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita kelompok 8. Kita sekarang berada di tempat wisata yang kedua, yakni wisata ya Sky View yang terletak di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ayo temani kita untuk menjelajah wisata ini, teman-teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang wisata ya Sky View. Ya Sky View adalah tempat wisatawan kekinian di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya Sky View adalah tempat wisata yang terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya Sky View baru buka pada tahun 2019. Ya Sky View sendiri diambil dari nama depan pemiliknya, yaitu Heri Zudianto dan Handoyono Mawardi. Sebenarnya ya Sky View adalah restoran berlantai 3. Restoran ini dilengkapi taman dan beberapa spot foto. Sekarang ya Sky View lebih dikenal sebagai lokasi wisata ini berisi beragam spot foto yang instagramable. Selain itu ya Sky View juga bisa dijadikan tempat nongkrong yang kekinian. Pemandangan di ya Sky View terlihat sangat indah saat malam hari. Pengunjung bisa melihat keseluruhan Yogyakarta yang bertabur lampu. Lokasi ya Sky View di kawasan Bukit Bintang, tepatnya di Jalan Dligo, Patuk nomor 2, Desa Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya Sky View berjalan
berjarak 18 km dari pusat kota Yogyakarta. Waktu tempuh dari pusat kota Yogyakarta yaitu sekitar 35 sampai 45 menit. Jalan menuju Hea Skyview cukup berkelok. Pengunjung bisa menggunakan transportasi motor, mobil hingga bus menuju lokasi Hea Skyview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani dalam menjelajahi wisata Hea Sky. Sampai jumpa di next video. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita kelompok 8. Kita sekarang berada di tempat wisata yang ketiga, yakni wisata Malioboro. Ayo temani kita menjelajahi wisata Malioboro yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Malioboro. Ada pendapat bahwa nama Malioboro berasal dari kata Marlborough, gelar Jenderal John Churchill 1660 sampai 1722 dari Inggris. Namun pendapat ini disanggah dengan adanya bukti sejarah bahwa Jalan Malioboro sudah ada sejak berdirinya Yogyakarta. Hadiningrat Peter Carey berpendapat bahwa jalan raya ini telah dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu selama 50 tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa. Malioboro dulunya berfungsi sebagai jara marga atau jalan kerajaan yang digunakan untuk kegiatan seremonial ataupun penyambutan tamu negara. Selain itu, di area Malioboro juga terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Pasar Gede yang awalnya hanya tanah lapang berkembang pesat dan mendapatkan julukan sebagai pasar terindah Jawa. Malioboro sebagai jalan yang penuh makna filosofis akan kembali ditata sehingga tidak hanya digunakan sebagai pusat perbelanjaan saja. Malioboro menyimpan banyak kisah dan sejarah yang bisa menarik siapa saja yang lalunya untuk merenungi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kita untuk melakukan penjelajahan di wisata Malioboro. Sampai jumpa di next wisata. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ayo temani kita untuk menjelajahi Museum Benteng Furtebuk. Tapi sebelum itu kami mohon maaf karena Benteng Furtebuk lagi direnovasi. Oleh karena itu kami ganti dengan Museum Sonobudoyo yang tak jauh dari sini. Ayo temani kita untuk menjelajahi Museum Sonobudoyo yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Badrut Tamam akan menceritakan tentang sejarah Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta pada tahun 1929. Pengumpulan data kebudayaan dari daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Panitia perencana pendirian museum dibentuk pada tahun 1931 dengan anggota antara lain Insinyur T.H. Karsten, Ph.W. Sitsen, Kuperberg. Bangunan museum menggunakan tanah bekas Souten, tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, dan ditandai dengan sengkalan Candrasengkala Buta Rasa Estining Lota, yaitu tahun 1865 Jawa atau tahun 1934 Masehi. Sedangkan peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 Jawa dengan ditandai Candrasengkala
kayu winayang ing Brahmana Buddha, yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelola oleh Bupati Paniradyapati Wiyato Praja, kantor sosial bagian pengajaran. Di zaman kemerdekaan kemudian dikelola oleh Bupati Uttaradiyapati Budaya Prawito, yaitu jajaran pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 1974 Museum Sono Budoyo diserahkan ke pemerintahan pusat atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah. Museum Sono Budoyo mulai Januari 2001 bergabung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diusulkan menjadi UPTD Perda Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang pembentukan dan organisasi UPTD pada dinas daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan SK Gubernur Nomor 161 Tahun 2002 tanggal 4 November tentang TU Poksi. Museum Negeri Sono Budoyo ini tersimpan 10 jenis koleksi. 1. Jenis koleksi geologika. 2. Jenis koleksi biologika. 3. Jenis koleksi etnografika. 4. Jenis koleksi arkeologi. 5. Jenis koleksi numismatika atau heraldika. 6. Jenis koleksi historika. 7. Jenis koleksi filologika. 8. Jenis koleksi keramologika. 9. Jenis koleksi seni rupa, dan 10. Jenis koleksi teknologika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami untuk menjelajahi Museum Sono Budoyo. Sampai jumpa di next wisata. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita sekarang lagi berada di tempat wisata yang kelima, yaitu di Grand Puri Water Park. Ayo temani kita menjelajahi Grand Puri Water Park, yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Badrul Tamam. Saya akan menjelaskan tentang wisata Grand Puri Water Park. Grand Puri Water Park merupakan sebuah taman bermain air yang menyediakan berbagai wahana yang sangat cocok untuk rekreasi keluarga. Kita bisa puas berenang di sebuah kolam semi olimpik dengan kedalaman 1-1,5 meter. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun disediakan kolam khusus balita dengan kedalaman 20-40 cm yang dilengkapi ember tumpah, playground, dan 2 water slide untuk anak-anak. Jika ingin merasakan keseruan memacu adrenalin, kita bisa mencoba 2 racing slide dan 4 water slide yang memiliki liukan dan tinggi yang berbeda. Satu wahana yang tak kalah menarik adalah kolam arus yang bisa kita nikmati dengan menaiki ban. Menurut Kamus Bahasa Inggris, water adalah air dan park adalah taman publik atau area yang digunakan untuk masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, taman berarti suatu tempat yang menyenangkan untuk hiburan dan rekreasi. Sedangkan air adalah suatu cairan yang tak memiliki bentuk sendiri karena bentuk mengikuti bentuk wadah yang menampungnya. Water park atau taman air adalah taman bermain dan rekreasi outdoor yang luas untuk anak dan juga orang dewasa, di mana sarana utamanya adalah air. Sebuah taman hiburan di mana atraksinya meliputi seluncuran atau slides, air mancur, dan fasilitas rekreasi lainnya yang berkaitan dengan air, tempat wisata atau rekreasi yang menyenangkan. Tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua yang menyukai tempat ini. 3 kata edukasi dalam The American Heritage Dictionary of the English Language
Houghton Mifflin Company adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh atau dikembangkan melalui suatu proses belajar. Menurut Utami Munandar, kreativitas dan keberbakatan 1996, tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Flora Merapi adalah semua jenis tanaman yang mau tumbuh dan berkembang dan khas di alam pegunungan Gunung Merapi. 4 dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa Merapi Waterpark Sleman adalah sarana rekreasi, taman air, dan sarana edukasi flora Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami untuk menjelajahi wisata Grand Prix Waterpark. Sampai jumpa di next wisata. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 8. Kita sekarang berada di tempat wisata yang terakhir, yaitu wisata Pantai Parangtritis. Ayo temani kita untuk menjelajahi wisata Parangtritis, yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pantai Parangtritis. Menurut sejarah, awal mula penamaan Pantai Parangtritis ini adalah saat seorang pelarian dari kerajaan Majapahit yang sampai di daerah laut berombak besar. Dia bersemedi di tempat itu banyak air yang tumaritis atau menetes dari parang atau celah-celah batu karang. Ia pun lalu menamainya sebagai Parangtritis, atau berarti air yang menetes dari celah batu karang. Mitos kemudian berlanjut saat era Kerajaan Mataram. Raja-raja Jawa dipercaya memiliki hubungan khusus dengan sang penguasa laut selatan, yaitu Nyi Loro Kidul. Hubungan itu dipercaya berlangsung hingga sekarang. Bahkan bila sobat membaca artikel mengenai wisata Keraton Yogyakarta, sobat akan menemukan bahwa pembangunan keraton pun diserahkan dengan pantai selatan. Menurut salah satu cerita, hubungan keraton serta raja-raja Jawa dengan Nyi Loro Kidul berawal dari semedi Panembahan Senopati, sang pendiri kerajaan Mataram Islam yang saat bersemedi di laut selatan bertemu dengan Nyi Loro Kidul. Terjalin hubungan cinta di antara keduanya dan Nyi Loro Kidul pun kemudian berjanji akan membantu dan terus berhubungan dengan keturunan dari Panembahan Senopati. Satu lagi mitos yang dipercaya di pantai ini adalah larangan mengenakan baju warna hijau di sekitar wilayah Pantai Parangtritis. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu selatan dan juga merupakan warna pakaian bala tentaranya. Memakai warna itu dipercaya bisa membuat sobat akan tergulung ombak saat berenang di pantai. Semua merupakan mitos yang akan menimbulkan pro dan kontra. Wisata Litouwus tidak akan mempermasalahkan hal itu. Silakan sobat menyikapi sendiri dengan bijak. Namun bagi masyarakat Jogja ada sebuah ritual upacara khusus yang disebut labuhan, yaitu memberi sesajen ke laut yang dilakukan setiap ulang tahun Sri Sultan Sang Raja Jogja. Warna cukup antusias dengan ritual ini karena dipercaya bisa membawa kemakmuran bagi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami untuk menjelajahi wisata Pantai Parangtritis. Terima kasih juga untuk yang sudah menemani kita untuk menjelajahi wisata-wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang
baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menunggu atau menemani kita untuk menjelajahi wisata dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.